Pemirsa, proses identifikasi dan uji forensik para korban pesawat Lion Air JT610 PKLKP mengalami beberapa kendala. Di samping pemeriksaan yang memerlukan waktu yang tidak sedikit, uji forensik juga mengalami kendala minim data dari para korban yang ditemukan di lokasi. Sejauh ini baru satu orang korban yang telah diketahui identitasnya, namun masih ada 188 korban lainnya yang belum teridentifikasi. Seperti apa tantangan forensik untuk mengungkap identitas para korban Lion Air JT610 PKLKP? Saya akan langsung berbincang dengan Dr. Agus Purwadianto yang merupakan dokter forensik dan juga dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat pagi, Dr. Agus. Selamat pagi, Mbak Kartika. Dokter, dari 42 kantong jenazah, lalu baru diidentifikasi satu orang, begitu ya, satu orang korban. Kalau Anda melihat apa yang menjadi kendala utama sehingga ini baru satu yang diidentifikasi? Pertama, sebelum berkomentar, secara pribadi saya ikut berbela-sungkawa pada korban yang sudah wafat, terutama pada keluarganya, dan mudah-mudahan nggak berulang. Jadi kalau lihat dari tadi bahwa pertama kali temuan itu kan bentuk serpihan badan pesawat ya. Jadi badan pesawat yang keras saja bentuknya serpihan. Jadi kita bisa menduga bahwa korban juga mengalami akan banyak serpihan-serpihan tadi atau potongan-potongan tubuh itu, dan beberapa hari terakhir ini pun juga konfirmasinya seperti itu, konsisten penemuan. Jadi belum ada jenazah yang utuh yang ditemukan. Dan jadi tantangan yang terberat adalah kita kan berusaha untuk mencari yang dinamakan identifikasi primer ya. Itu adalah berbasis pertama adalah sidik jari. Ya. Itu baru ketemu satu kan, kebetulan ada yang potongan yang saya baca di koran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gigi yang sampai sekarang ini juga belum ketemu ya, padahal dia yang paling keras ya, paling tahan lama ya, tapi ini hingga saat ini belum ditemukan ya. Ya, mungkin sulit juga karena sulit bedanya penuh sedimen dan lumpur ya. gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah DNA gitu, karena memang dari serpihan tubuh itu yang kita andalkan DNA, dan itu sejauh yang saya dapat peroleh adalah sudah terkumpul 238 ya. Jadi yang sampel yang berasal dari potongan-potongan tubuh yang siap untuk dianalisis ya. Nah, itu kita mencari dari bagian yang paling keras, yang paling utuh ya. Jadi kalau misalnya agak kondisi segar itu bisa dari otot, itu kita mengandalkan sekarang pada tulang dan tendon ya. Jadi tendon itu seratnya otot itu yang bisa kita analisis gitu, dan tentu saja itu hasil dari agak tengah ya, istilahnya tengah dari satu proses, karena tahap pertama kan jenazah dikumpulkan di TKP. Ini kita harus berutang budi pada teman-teman dari Basarnas dan seluruh pihak yang terkait di situ, termasuk TNI Polri di situ, dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Nah, kantong jenazah itu jumlahnya tidak selalu identik dengan jenazahnya kan gitu. Jadi ada potongan yang bisa ada overlapping gitu. Dan itu kita cek dari awalnya, semua kita cek berdasarkan metode identifikasi. Jadi mulai dari kita duga di situ, mulai dari jenis kelaminnya, dan itu pun karena serpihan kan nggak bisa langsung dapat ya kan. Nah, jadi nanti DNA pun akan ke sana arahnya, mengkonfirmasi jenis kelamin ya. Oke. Anda katakan tadi ada 238 sampel DNA yang kemudian dikumpulkan dari bagian-bagian jenazah tersebut. Mengapa ini bisa sampai 238? Karena sebenarnya kan ini ada 189. Ya. Jadi karena tadi, jadi jumlah orang itu yang yang ada di dalam pesawat tadi itu kan karena berkeping-keping tadi, ada kepingan pesawat. Jadi kita sudah bisa patut menduga bahwa memang korban juga banyak yang berkeping-keping gitu. Oke. Jadi bisa jadi dari 238 ini adalah berasal dari satu orang yang sama. Ya, dari beberapa orang yang sama lah, tidak melambangkan 189. Gitu. Jadi kita ada beberapa kemungkinan bahwa orang yang sama ada di dekat situ, terus kemudian dikumpulkan dan dihitung kepingannya lebih dari satu. Gitu. Nah, jadi ini yang tentu saja dari teman-teman yang dari DVI yang di Rumah Sakit Polri, mereka sudah sangat terlatih dan
saya sampaikan bahwa sebenarnya ini tantangan karena ini yang tim seluruhnya ini yang tim terbaik yang ada di negara ini, ya karena kebetulan lokasinya kan dekat ya. Jadi ini semua adalah tim DVI nasional turun. Kalau biasanya kalau daerahnya agak jauh tuh tim DVI regional ya. Jadi ini adalah yang nasional. Kalau Anda katakan tadi identifikasi primer seperti sidik jari, kemudian gigi ini sulit dilakukan dari kondisi yang ada, berarti solusi yang paling mungkin adalah dengan tes DNA. Betul. Nah, tes DNA ini prosesnya berapa lama? Karena memang ini kita lihat sampai di hari kelima ini sulit sekali untuk dilihat apakah tes DNA ini memakan waktu yang lama atau bagaimana? Jadi kalau satu persatu di run atau dioperasionalkan di PCR alatnya itu ya, polymerase chain reaction itu memang memakan 4 sampai 8 hari karena tentunya akan ada pita-pitanya itu ya, nanti akan dicek dan juga disesuaikan dengan data sebelumnya dari korban yang masih hidup atau dari yang kira-kira related dari potensi kombinasi DNA dari orang tua atau anak kandung atau saudara satu ibu ya, yang kita bisa related untuk supaya linknya itu persamaannya meyakinkan kita. Nah, memakan temponya memang 4 sampai 8 hari ya, tergantung kan kadang-kadang suka ada yang sampelnya terlalu sedikit atau banyak kontaminan ya istilahnya. Jadi ya lama di air betul. Juga itu mempengaruhi, Dok. Iya. Oke. Sebenarnya tidak. Jadi berarti selama itu selnya masih hidup dan masih utuh, itu masih bisa dilakukan. Tapi mungkin pemurniannya dan juga membacanya itu, dan satu lagi adalah dugaan saya adalah keserentakan gitu. Keserentakan ini lebih ke arah bagaimana nanti proses untuk katakanlah dikumpulkan datanya dan nanti diumumkan ya kepada keluarga. Jadi kita mesti lihat di situ. Tapi umumnya kalau DNA-nya sendiri 4-8 hari selesai. 4-8 hari selesai, meskipun mohon maaf ketika bagian tubuh yang ditemukan itu misalnya kecil begitu, itu masih bisa dilihat walaupun sudah ada di dalam air dalam jangka waktu yang lama. Oke. Kalau kemudian kita menggunakan para dokter menggunakan tes DNA begitu, artinya ini harus disandingkan atau dicocokkan dengan data antemortem begitu, yang dikumpulkan oleh keluarga korban. Nah, Anda berkoordinasi dengan tim yang ada di RS Polri begitu, Anda sudah dapat informasi? Enggak secara langsung, jadi kami secara tidak langsung dan saya mengikuti dari pemberitaan saja seperti tadi press release oleh teman-teman dari Polri, itu kan berarti officially kan sudah disampaikan gitu. Jadi kita tidak bisa mendahului. Dan memang sekali lagi memang pembandingannya itu juga harus lakukan, ada unsur keserentakannya. Jadi data yang saya peroleh adalah untuk yang antemortem itu juga sudah 147 kalau nggak salah ya, dari 189. Itu malah mungkin sudah bertambah lagi mungkin ya sekarang ini. Jadi intinya kalau semakin banyak data dan ini juga cukup valid itu, kan ini juga kadang-kadang darah atau usap pipi ya, itu yang sebagai data awal untuk dibandingkan dari keluarga korban yang masih hidup itu yang kalau dari korbannya sendiri kan misalnya contoh rambut ya, sikat gigi dan sebagainya yang masih ada itu. Kadang-kadang yang nempel cukup erat di kulitnya itu, seperti contoh pakaian yang mungkin ada menekan kulit itu mungkin masih bisa ya gitu. Tapi umumnya paling sering dari tadi yang dari korban itu ya tadi rambut ya, dan sikat gigi itu yang paling sering. Oke, jadi keluarga korban harus mengumpulkan data dari antemortem ini untuk membantu proses identifikasi supaya lebih cepat. Untuk DNA ya. Untuk DNA. Oke, kalau Anda melihat ke depannya ini adalah pilihan cara proses identifikasi yang akan dilakukan? Betul. Oke, kemudian bagaimana prosesnya dari awal ketika jenazah tiba di RS Polri sampai akhirnya nanti bisa dikonklusi atau disimpulkan atau identifikasi ini siapa begitu? Apa saja proses yang harus dilakukan? Jadi pertama kan kantong jenazah tuh ada 2 ya. Pertama kantong memang isian bagian tubuh manusia, yang satu lagi adalah kantong misalnya properti ya. Nah, properti ini kan untuk identifikasi sekunder atau yang bukan utama ya. Jadi seperti dokumen, ada jam, ada perhiasan dan sebagainya ya, KTP dan sebagainya. Benda-benda milik korban yang dekat dengan tertempel atau dekat dengan tubuh korban. Itu yang properti. Nah, yang kantong jenazah itu nanti akan dibuka. Nah, dibuka ini kan karena di awalnya dari TKP itu yang penting
bisa masuk, walaupun nanti ada sistematika mereka juga ya dari yang teman-teman yang katakanlah yang bertugas entah